Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tidaklah Allah itu akan merubah satu kaum sebelum kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Kadang Ustadz kita kepengen orang berubah Ustadz ya. Iya. Kepengen orang lain berubah lebih baik, tapi kita lupa bahwa diri kita juga ternyata harus dirubah untuk jadi lebih baik. Iya. Nah Ustadz, silakan Ustadz sedikit menyampaikan tausiah tentang tema kita kali ini. Iya. Sebenarnya manusia itu kan makhluk sosial ya. Iya. Pada waktu kita itu bersinggungan dengan keadaan, itu pasti bersinggungan dengan orang lain. Nggak akan mungkin kita itu mau makan di warung restoran kosong, nggak mungkin. Iya. Kan saya bisa ngambil sendiri. Lah kalau nggak ada yang layanin, nggak ada yang bayar nanti kan begitu ya. Otomatis yang namanya manusia makhluk sosial itu harus dan pasti ketemu dengan yang lainnya. Iya. Nah yang cuma pada waktu kita itu tema ini itu masuk mementingkan diri sendiri, inilah yang harusnya kita hilangkan. Karena memang benar mementingkan diri sendiri ini, kalau memang hidup di hutan, kalau nggak ada binatang mau gimana? Iya betul. Kan susah juga. Ini udah di hutan, apalagi di sini. Kalau di Indonesia, kalau mau mementingkan diri sendiri gimana? Dia mau korupsi dari mana? Uangnya juga uang pemerintah kan begitu. Benar. Jadi kalau nggak ada uangnya nggak bisa dia. Nah, untuk mementingkan diri sendiri ini sebenarnya dilarang oleh Allah Ta'ala, khususnya yang tidak baik. Kecuali kalau mamanya kita sholat sunnah ya kita sendiri-sendiri bisa, kita wajib pun sudah dianjurkan untuk jamaah. Kan sudah jelas sekali. Kalau memang kita ada masalah, kita juga dianjurkan untuk musyawarah. Kalau mamanya kita itu laki-laki, dianjurkan bertemu dengan wanita. Kalau sudah bertemu terus melamar. Iya, melamar. Kapan kira-kira? Kapan itu Bu? Hah? Saya gimana ibu-ibu aja Ustadz. Oh ibu-ibu ya? Kenapa nyarinya ibu-ibu antum? Ya namanya juga ibu-ibu, bandanya banyak Ustadz. Oh iya ya. Saya mau cari ibu-ibu yang besok mati. Yang bandanya banyak. Jadi tinggal nunggu warisannya dong. Itu jadi egois malah. Egois, makanya nggak apa-apa. Ini kan bagus. Ini cerita egois ceritanya. Tapi ini bercanda. Ya ini bercanda. Jadi maunya, saya mau nikah nih, mumpung saya ganteng nih. Ini pura-puranya begitu. Saya mau cari ibu-ibu yang besok mau meninggal. Tanya tuh, sakitnya apa? Mau nikah ditanya sakitnya apa? Kalau sakitnya panu nggak jadi nikah, kan gitu. Sakitnya apa? Penyempitan pembuluh jantung. Nah ini kayaknya deket nih. Berarti kalau mau nyari jodoh gitu gampang Ustadz. Gimana? Di UGD. Nah itu banyak. Tinggal masuk UGD yang udah begini, baru. Tapi saya anjurkan lagi, UGD boleh, tapi UGD rumah sakitnya berkelas. Rumah sakit jiwa maksudnya. Lah sama orang gila dong. Biarin yang penting kaya kan begitu. Iya. Jadi benar. Jadi itulah salah satu keegoisan yang memang dilarang salah satunya, walaupun itu wujudnya nikah, tapi ini hanya bercanda gambaran ya. Jadi itu egois. Nah ini tidak boleh sebenarnya. Bagaimanapun juga kita harus memahami bahwa ada salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan keegoisan yang memang kita nanti akan sesuatu akan terjadi pada kita. Ya. Fabi rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan qalital qalbi lan faddu min haulik. Nah, di sini diceritakan, maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita lemah lembut pun disuruh, diwajibkan oleh Allah kepada siapapun. Umpamanya saya kepada ibu-ibu disuruh lemah lembut. Iya. Ibu-ibu dengan suami disuruh lemah lembut, bapak-bapak dengan istri suruh lemah lembut, semuanya. Seorang ustadz dengan jamaahnya disuruh lemah lembut, seorang kiai dengan santri-santrinya disuruh lemah lembut. Semua, seorang dosen dengan mahasiswanya, semuanya. Nah, di sini memang suatu kewajiban. Walaupun tafaddan qalital qalbi fadu min halik. Jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nah, karena kita makhluk sosial, Islam itu banyak sekali undang-undang yang ada di dalam Al-Quran istilahnya. Jadi kalau kita itu sikap kita itu keras,
Sikap keras tuh gimana, dinasihatin, maunya malah begitu. Kemudian diberi masukan, ngeyel, ngajak berantem, kan begitu ya. Ibu sering nggak sih berantem sama suami? Saya mau tanya nih. Oh sering lagi. Saya mau nanya juga Ustadz. Gimana? Ibu suka yang lembut apa yang keras? Pasti dua-duanya. Dua-duanya. Saya langsung bisa jawab tuh. Kalau pagi sampai sore lembut. Lembut. Ya gitulah Ya kira-kira. gitulah. Tapi kalau nasi keras nggak suka ya. Nah ya itu ya, nasi yang keras nggak suka. Oh, Pasti itu nasi yang maksudnya. lembut itu maksudnya. Ya. Gitu. Disinilah sebenarnya pada waktu keegoisan ini kita tidak boleh, istilahnya keegoisan kita itu dilarang. Itu sama seumpama ini nih keegois nih. Iya. Kalau ibu-ibu umpamanya capek-capek paginya, siangnya udah capek, sore udah capek, kira-kira kalau bapaknya itu minta gimana coba? Tapi malas-malas. Pakai senyum apa pakai dengan hati atau pakai dengan sesuatu? Minta maksudnya minta. Minta uang kayak apa? Minta sesuatu lah. Kan ini juga egois juga. Enggak. Kira-kira gimana? Setuju nggak Bu kira-kira? Dengan hati yang nyaman atau gitu? Nggak bisa ya, terpaksa ya, bener ya? Oh terpaksa. Oh jadi Pasti terpaksa. harus tetap senyum Ustadz ya. Harusnya memang senyum, tapi karena badan, gimana badan? Jangan sampai, tapi tetap itu harus dikerjakan ya Bu ya. Jangan sampai suaminya bilang kemana. Iya. Itu jangan sampai. Alamat palsu lagi. Gitu. Iya, maksudnya cari-cari. Nggak, itu Jangan kasihan yang sampai. nyanyi Ustadz nggak ketemu-temu Nggak tuh alamat. Nggak, alamatnya palsu. Iya. Jadi intinya adalah keegoisan itu dilarang. Jadi benar-benar salah satunya sikap kasar kita, sikap keras kita, hati kita yang tidak lembut itu dilarang dalam agama. Kepada siapa? Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Itu dilarang kita bersikap keras. Kasar itu sudah jelas di dalam Quran. Jadi apalagi yang mau kita bantah? Nggak ada. Jadi kita adanya harus ngikutin. Iya. Jadi gimana kita bersikap? Lintalahum, kita lemah lembut kepada siapapun. Kepada anak yang salah, nah kok kamu itu sudah 100 kali salah. Ya yang begitu itu memang betul. Betul Ustadz. Kenapa sih kamu itu kok salah melulu? Nanti anaknya bilang, kan emak juga begitu. Ya sudah, berarti bener anak saya gitu Iya. aja. Emaknya juga dulunya salah mulu gitu. Bener nggak? Karena ini anaknya siapa? Kecuali anaknya tetangga loh ya. Ya begitu. Kadang ini juga saat ibu-ibu tuh kalau marah sama anak-anak suka kehilangan kontrol dia. Gimana? Ngomongnya sembarangan. Emang dasar kamu anak setan. Kalau itu bukan kehilangan kontrol, emang beneran. Oh iya, berarti emaknya biangnya setan Ustadz. Iblis. Iblis. Apalagi kalau misalnya lagi marah sama suami nih Ustadz. Gimana? Tempayan rombeng gitu. Kan jadi nggak harusnya kan dengan lemah lembut gitu Ustadz ya. Tempayan rombeng. Bukan itu ya Ustadz. Bukan itu Kalimatnya. Itu kalimatnya. Jadi kalau marah ya biasa aja, ditegur yang baik ya. Kalau Islam itu kalau kita jengkel itu negornya baik. Bukan negor yang aneh-aneh, katanya nyakitin telinga dan sebagainya, itu nggak boleh, itu dilarang. Sebenarnya ke arah sana. Jadi semuanya sudah diatur dalam Al-Quran sebenarnya. Jadi kita Iya. tinggal jalanin aja. Betul Ustadz. Kalau nggak bisa istighfar, astagfirullahaladzim. Benar. Kalau nggak bisa lagi lihat acara siraman kolbu. Nggak bisa lagi Ustadz. Nggak bisa lagi ya sudah masuk rumah sakit aja deh. Kalau nggak bisa juga ya udah suruh tidur kita sholatin bareng-bareng.